Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suryani, NIM 1810538. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik dalam mencapai ketuntasannya. Nah, adapun fungsi dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal yaitu yang pertama, sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didiknya sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang ia ikuti. Kemudian yang kedua, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri dalam mengikuti penilaian suatu mata pelajaran. Yang ketiga, merupakan bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Yang keempat, kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima, target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi setiap mata pelajaran. Nah, adapun langkah-langkah dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal, yang pertama, menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada masing-masing jenjang dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung sehingga menjadi KKM, kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, menentukan KKM, kompetensi dasar untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Yang keempat, menentukan KKM setiap mata pelajaran. Nah, adapun contoh penetapan KKM yaitu model yang lebih dari 1 KKM sebagai berikut. Kemudian, mengapa ditetapkan kriteria ketuntasan minimal dalam suatu penilaian pembelajaran? Agar hasil pencapaian kompetensi dasar berdasarkan KKM yang telah ditetapkan perlu dianalisis untuk selanjutnya dipetakan kompetensi yang mudah atau sulit. Selain itu, hasil pencapaian KKM juga digunakan untuk menentukan cara perbaikan proses pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah. Kemudian apa saja yang menentukan KKM? Nah, KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi itu sendiri. Kemudian, kapan KKM ditetapkan dan siapakah yang menetapkan KKM tersebut? Nah, KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.